Ini guys, kalau teman-teman lihat perbedaannya apa? Sama-sama tren naik bang. Betul, ya itu persamaannya. Kalau perbedaannya kita bedah ya, ini ya secara detail ya. Nah, em, ini guys, coba perhatikan ini ya. Harga naik, koreksi, impulsif, koreksi. Nah, koreksi ini kita cek guys. Di sini ya, ini merupakan order flow-nya guys ya. Nah, kalau kita tarik seperti ini, order flow-nya termitigasi guys. Ya. Nah, seperti ini. Sedangkan di sini ya, ini order flow-nya masih aman, belum termitigasi. Artinya masih fresh. Nah, gitu aja. Ya. Oke. Nah, teman-teman harus ingat ya, di sini order flow, lalu di bawahnya di low ini cari shadow yang paling bawah. Apapun candlenya baik bearish maupun bullish, pokoknya shadow yang terbawah itu adalah order block. Ya. Nah, ini adalah order block guys. Nah, order blocknya di sini contohnya ini masih fresh. Nah, gitu. Lalu ini guys. Ini contohnya juga masih fresh. Oke. Ini saya gambarkan semua terlebih dahulu. Ini order flow-nya sudah nggak fresh. Betul. Ini juga tidak fresh. Ya, dia turun kena order flow-nya. Oke. Nah, lalu di sini order block-nya masih fresh. Nah, contoh ini order block-nya termitigasi guys. Ya. Jadi yang di sini baik order flow maupun order block itu termitigasi. Sudah diambil semua, kemudian dia naik lagi. Gitu. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini semuanya contohnya masih fresh semua ya guys ya. Nah, rahasia saya selama ini ya guys ya, di video-video terakhir itu di Ultimate POI itu gini guys. Setelah beberapa tahun terakhir ini saya pelajari itu urutan jalannya sebuah price ya, sebuah harga itu tidak jauh dari order flow dan order block guys. Ya, kalau kita harfiahkan pengertian POI, ada yang menyebut point of interest, ada yang menyebut price of interest. Pokoknya paling gampangnya itu harga yang menarik. Untuk apa? Untuk para trader entry. Harga yang menariknya itu di mana gitu loh. Nah, selama yang saya riset ya guys ya, yang saya teliti, ketika harga naik, koreksi, naik lagi, kemudian koreksi, itu mencari dua guys, order flow dan order block gitu. Nanti coba teman-teman riset ulang ya. Kemudian kalau nenek moyang kita ya guys ya, nenek moyang kita itu ini order flow ini itu sebuah resisten ya guys ya. Sedangkan supportnya itu low-nya ini. Jadi ketika resisten ini di break ya, nantinya ketika harga turun ya untuk koreksi itu berpotensi untuk menjadi support. Nah, contohnya ini. Ini resisten become support RBS ya. Kalau tren turun nanti support become resisten. Nah, sebenarnya contoh ya, kalau misalkan ini harga naik, turun, naik, turun, naik, waktu turun ini kalau misalkan kita buy limit di order flow ya, buy limit di order flow dengan dalam tanda kutip harapannya ya menjadi support, itu konsepnya benar. Akan tetapi masalahnya seberapa jauh order flow-nya ini ya. Jadi SL-nya ini sangat jauh guys. SL-nya ya tentunya di support ini, di low ini gitu. Nah, ini menjadi tidak worth it. Ini mau seberapa jauh take profit kita gitu. Ya. Nah, ini kita harus pelajari lebih detail agar SL kita itu kecil, tapi potensi reward kita itu besar. Oke. Jadi kesimpulannya ya guys ya. Di Ultimate POI itu syaratnya ini guys. Yang pertama, yang paling menarik itu adalah ketika order flow-nya fresh
plus order blocknya fresh guys. Jadi nanti kita menggunakan advanced structure, tunggu kena inducement, kita cari ini order flow sama order block. Nah, ketika ada syarat order flow fresh dan order block fresh, dua-duanya fresh, nah itu diutamakan. Tapi ketika tidak ada order flow yang fresh, kita cukup menggunakan order block yang fresh guys. Nah, itu masih bisa. Itu boleh. Nah, jadi contoh ini guys. Di gambar nomor 1 ini, ya, kalau ini nanti harga turun, ini kan menjadi inducementnya guys. Nah, ketika turun ini guys, ya, kita cek sebelah kiri. Yang pertama ini, ya, urutannya, order flow ini sudah nggak fresh, tapi order blocknya fresh. Nah, ini masih menarik, ya. Jadi boleh kita buy limit di sini. Kemudian ini juga masih menarik. Nah, akan tetapi, contoh ya, misalkan saja, sebentar. Nah, contoh seperti ini. Nah, ketika harga turun ini guys, ya, order blocknya ini masih fresh, oke? Nah, tapi di sini ada order flow yang fresh, ada order block yang fresh. Nah, ini yang lebih menarik daripada ini. Ya. Jadi ketika ini turun, kena inducement ya, ini tuh jauh lebih menarik guys. Kita bisa buy limit seperti ini. Gitu. Turun ya di sini POI-nya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan yang ini malah menjadi POI-nya guys. Jadi gini, tidak ada materi manapun ya di muka bumi ini yang 100% itu tepat. Ya, jadi bisa saja bukan di sini nanti kenanya. Dia hanya butuh POI terdekat ya. Lalu harga malah naik guys. Dan membuat bos di sini gitu. Kan dia sudah ada manipulasi, ada liquidity berupa inducement ini. Gitu guys, ya. Jadi kedua ini bisa dipakai guys, ya. Boleh memakai yang manapun, ya. Pokoknya ada yang fresh gitu aja. Tapi kalau order flow-nya fresh, nah itu boleh juga. Tapi masalahnya guys, kan kalau seperti yang saya contohkan tadi ya, yang di apa namanya, di simple structure ini, kalau kita buy limit di order flow, misalkan ini harga turun, kita pasang buy limit di order flow, ini kan SL-nya gede ya guys ya, karena order flow itu besar. Nah, terkadang itu juga bisa seperti ini guys. Ini yang jujur saya sulit ya guys ya, kesulitan untuk menelitinya. Nah, saya minta tolong kepada teman-teman untuk melanjutkan penelitian saya ini. Tapi kesulitan tersebut itu bisa kita apa ya, carikan sebuah solusi guys. Nah, solusinya tentunya ada 2 video yang sudah saya publish ya, yaitu fund manager sama validasi dan konfirmasi. Nah, contoh gini. Harga turun gini ya guys ya. Kita kan nggak tahu ya, harga di sini langsung naik atau masih turun, naik atau bagaimana gitu. Nah, kita tunggu saja konfirmasi. Nah, hanya itu triknya guys. Kita nggak bakalan tahu sampai menyentuh order block atau enggak gitu loh. Ya, kita tunggu aja. Seperti di materi validasi dan konfirmasi. Tunggu pullback-nya, kemudian membuat demand dalam case uptrend ini. Membuat demand sebagai konfirmasi. Baru kita eksekusi buy dengan SL ya satu candle itu aja gitu ya. Nah, contoh ya yang hanya order flow aja ya. Jadi ketika harga ini turun guys, turun itu nah, hanya mengambil order flow yang fresh ini guys. Hanya mengambil order flow yang fresh ini, tidak sampai di order block. Kemudian dia langsung
melanjutkan trennya. Nah, ini agak repot ya guys ya. Gitu. Padahal kita contoh sudah buy limit di sini. Waduh, nggak ke-trigger. Yang ke-trigger hanya order flow. Syarat ini sudah terpenuhi inducement sebagai syarat advance structure. Nah, ini nggak salah. Nah, ini setup 2A ya. Teman-teman masih ingat ya? Setup 2A, setup follow trend. Nah, ini cukup repot ya guys ya. Tidak mengambil POI ultimate. Tapi semua sudah terpenuhi, validasi dan konfirmasi di sini ada, dia ya sudah melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah, untuk contoh yang ilustrasi yang di sebelah kanan ya guys ya. Contoh seperti ini. Berarti kalau ini harga koreksi, ya, ini adalah inducementnya. Ya, jadi bagi teman-teman yang penyuka advance structure, no inducement, no setup, kan nunggu inducementnya kena ya. Nah, maka, nah ini guys, ini contoh order flow dan order blocknya fresh itu ternyata contoh ada 2 seperti ini. Nah, di sini ya berlaku semua guys. Jadi syarat POI ini. Nah, kalau seperti ini, ya mau nggak mau kita mengandalkan validasi dan konfirmasi. Tidak perlu buy limit. Nah, ini tergantung style sih memang. Ya, saya nggak bisa memaksakan teman-teman ya. Teman-teman stylenya bagaimana? Limit order atau tunggu konfirmasi. Oke, saya harap ilustrasi ini mudah dipahami ya guys ya. Sekarang kita langsung masuk ke chart ya untuk belajar ya. Oke. Saya berikan contoh yang langsung sulit ya guys ya. Oke, sebentar. Nah, ini sepertinya komplit ini. Jadi nanti di sini ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan lagi. Oke, kita pelajari di sini ya guys ya. Oke, ini saya potong sini ya. Oke, teman-teman abaikan dulu data di sebelah kiri ya guys ya. Data di sebelah kiri. Kita mulai dari titik terendah ya di sini ya, titik yang ini. Kenaikan ini ya, kita mulai di sini. Kita tunggu dulu sampai break ini ya untuk memastikan bahwa ini benar-benar tren kenaikan. Oke, di break ya. Coba kita cek dulu. Oke, di break ya guys ya. Nah, sekarang kita mulai dari low ya, low sini. Memulainya berarti dari sini. Kalau kita gambarkan ini naik sini, ini sempat turun ya, pullback. Oke, low ini, sorry, ini ya, low-nya, nah lebih rendah seperti ini ya. Oke, ini kemudian naik sampai sini, lalu ini berlanjut pullback di sini, kemudian ini coba lihat 858. Oke, berarti sampai sini dia pullback lagi, kemudian sini dia pullback. Nah, sementara seperti ini, ya, ini adalah internal structure atau simple structure. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sideways ya. Oke, yang di break high-nya, artinya ini menjadi low. Break seperti ini ya guys ya. Nah, sementara seperti ini. Oke, nah coba perhatikan ini guys. Kenaikan ini pun, ini juga membentuk wave kan. Naik, turun ya, ini ada pullback, kemudian naik. Ya, jadi ini tetap satu tarikan garis lurus guys. Ini tidak dianggap struktur, karena ini masih simple structure gitu loh. Ya, oke ya. Tadi saya ingatkan ya, di awal-awal yang kita akan bahas detail itu, yang belum kita temukan standar bakunya adalah soal zona yang fresh dan unfresh. Nah, sekarang saya mau bahas terlebih dahulu. Kalau dari sini guys, ya ini naik, kemudian turun. Ini kan order blocknya ya guys ya, shadow paling bawah.
Ketika ini turun, nah ini termitigasi, ya. Terus ini naik. Nah, nanti kalau harga turun, ini artinya zone ini sudah tidak fresh, maka rawan untuk dijebol, gitu loh, ya. Ini masih gampang ya. Oke. Lalu ketika ini naik, ini membuat sebuah order block kembali, ya. Shadow paling bawah. Nah, ini masih fresh guys. Lihat, ketika naik berhasil break, nah masih fresh. Oke ya. Lalu di sini order flow. Order flow-nya ini guys, coba perhatikan. Pertanyaannya, garis order flow ini masih fresh atau sudah tidak fresh lagi? Nah ini guys, jawabannya masih fresh. Saya yakin ada beberapa dari kita ini menganggap tidak fresh. Kenapa? Lihat tuh bang guys, candle bearish ini, lihat, sudah mengambil ini, garis ini. Ini kan break ya, candle bullish ini. Sudah lolos, break high ini, ya. Kemudian candle berikutnya memitigasi garis ini. Gitu ya. Secara data memang seperti itu guys. Tapi kita punya standar baku yang dari hasil penelitian kita menetapkan ini fresh. Fresh atau tidaknya sebuah zona, sebuah garis order flow itu dari markingan ini guys. Markingan yang mechanical gitu. Jadi harus di marking terlebih dahulu guys, untuk kita dapat menentukan zone tersebut fresh atau tidak. Oke, kita lanjut dulu. Nanti teman-teman dapat contoh yang banyak. Lanjut lagi. Oke, ini, nah ini. Ini sebuah order flow masih fresh, oke. Ini order block masih fresh, ya. Nah, ini order flow, ini order block sudah nggak fresh, ya. Dia turun, kena. Nah, ini naik, ya. Ini adalah order block, ya. Terbentuk order block di sini. Nah, zone ini guys, ya. Saya yakin banyak dari kita juga menganggap ini sudah nggak fresh. Saya dulu belajar awal-awal menganggap ini sudah tidak fresh. Kenapa? Ini naik ya. Gini, contoh gini. Nah ini guys. Oke, kita satu persatu ya. Setelah candle bearish ini, candle seperti ini. Oke, masih inside bar. Nah, lihat dari candle bearish ini guys. Ini harga turun berhasil pullback karena ngebreak low ini ya. Berhasil pullback, kemudian high ini di break oleh candle bearish ini. Dia berhasil pullback seperti ini. Nah, ini kan sudah membentuk sudut ya. Sudah berhasil pullback. Oke ya. Jadi terciptalah sebuah zone. Oke. Ini batas bawahnya di sini, low sebelumnya. Oke. Kemudian seperti ini. Nah, candle berikutnya ada di zone ini. Nah, sampai sini pun itu ada yang menganggap ini sudah tidak fresh. Oke, lanjut dulu. Nah, ini sudah lolos. Ada lagi yang kedua nih. Ini sudah lolos. Nah, yang kedua itu gini. Nunggu sampai lolos, kemudian ketika masuk lagi, nah seperti ini, candle bullish ini sudah menyentuh zone ini. Nah, sejak candle bullish ini, ditambah lagi candle bearish ini. Nah, ini sudah diambil. Artinya, kedepannya ini sudah nggak fresh. Gitu guys. Dulu saya seperti itu. Ini nggak fresh. Tapi ternyata saya pikir-pikir, setelah saya belajar struktur lebih dalam, oh ternyata penentuan fresh dan tidak fresh itu adalah setelah di marking. Ya, itulah mengapa markingan kita itu yang sangat mekanikal guys. Saya cek tidak ada indikator yang bisa semekanikal markingan kita guys. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Tadi sampai break ya. Nah, sampai break seperti ini. Oke, break high ini. Jadi guys, nanti ke depannya ini itu fresh ya. Jadi kita sudah tidak melihat oh ini masuk
ini masuk lagi ke zone ini. Wah, ini nanti ke depannya gampang dijebol. Enggak, tidak seperti itu ya. Sekarang kita sudah tahu ya guys ya rahasianya ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, masih naik. Sebentar. Ini sampai sini ya. Kemudian ini berhasil pullback lagi. Nah, ini dia pullbacknya kecil guys. Kecil gini langsung naik ya. Pullback lagi. Nah, jadi ini semua itu simple structure ya guys ya. Sudah memenuhi standar baku kita ya. Ini pullback, order flow dan order block ini sudah termitigasi. Kemudian naik. Oke, sementara seperti ini. Nah, sampai sini guys. Coba kita cek ini ya. Nah, perhatikan ini guys. Ini order flow-nya juga masih fresh guys. Ya. Ini setelah kita marking, coba perhatikan. Turun, naik, break, high-nya di break, kemudian turun, ya. Turun oleh garis ini, kita garis ini, nggak sampai menyentuh order flow. Ini naik break, kemudian turun. Nah, kalau turun ini menyentuh order flow ini dan order block ini, gitu. Ya, kemudian naik break. Oke, kita lanjut dulu. Oke, nah sampai sini kita cek dulu, kita marking dulu ya. Sebentar. Aduh, maaf ya guys ya. Ngelut dia ya guys ya. Ini sampai sini ya. Kemudian dia pullback ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini kena order flow-nya, order block-nya kena, dia naik di sini. Kemudian dia turun. Nah, turun ini ngebreak low simple structure terakhir. Artinya ini sudah kena inducement, guys. Ini sebagai inducement. Dan ini adalah high valid. Ya, ingat ya pelajaran advanced structure ya. Nah, ketika ini turun kena inducement, ini menjadi high valid ya. Sekarang kita cari di ultimate POI. Siap-siap setup 2A gitu. Ini tadi order flow yang masih fresh. Oke. Artinya ultimate POI-nya yang terdekat itu di order flow sini dan di order block sini. Gitu. Nah, coba perhatikan guys. Zone ini besar ya. Lihat, candlenya besar-besar. Di sini baru candlenya kecil-kecil. Kalau misalkan kita buy limit di sini, nah memang besar guys. Nah, kira-kira seperti ini ya. 1:2 ya. Nah, ini teman-teman boleh ambil separuhnya atau bagaimana. Itu terserah style teman-teman, trik teman-teman. Atau menunggu validasi dan konfirmasi, boleh. Kalau soal keputusan eksekusi, itu nggak ada yang objektif. Semua subjektif. Tapi kalau ini materi, sudah. Ini objektif. Kalau yang mengikuti pelajaran kita ini markingnya tidak seperti ini, nah itu salah. Gitu. Karena kita mempunyai standar baku. Kalau kita pakai standar baku yang ini ya, kalau teman-teman punya standar baku sendiri, ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja gitu. Tapi kalau kita memakai standar baku yang sama seperti ini, markingnya harus seperti ini. Karena ini sudah objektif. Gitu. Oke ya. Oke, lanjut dulu. Oke. Nah, contoh seperti ini. Dari candle bullish ini ya, itu sudah pullback ya. Dan dari candle bullish ini terkonfirmasi. Nah, ini boleh buy. SL-nya cukup di sini. Gitu. Kalau kita menunggu konfirmasi ya, menggunakan validasi dan konfirmasi. Kita lanjutkan lagi. Nah, berhasil break of structure. Nah, ini guys. Gitu. Ya. Jadi ini order flow ini dan order block ini itu interesting ya bagi kita yang menggunakan materi ini. Ya. Jadi ini ya guys ya. Soal penentuan fresh dan tidak fresh itu ternyata seperti ini guys.
setelah saya belajar beberapa tahun terakhir ini. Ya, akhirnya ketemu guys. Jadi penentuan zona order block dan garis order flow ini fresh atau tidak fresh itu kita harus marking secara mekanikal, ya, secara manual. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang agak lebih cepat ya. Oke, dari sini dia turun ya sampai sini. Nah, ini kan jadi low valid ya guys ya setelah bos ini. Berarti markingnya kita dari sini guys. Ini sampai sini dia pullback, sampai sini naiknya dia pullback sampai sini ya, yang paling rendah dia kemudian break. Nah, sampai sini. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ini. Nah, ini masih fresh ya. Ini titik order flow ya. Sedangkan ini berhasil pullback sesuai standar baku kita karena low candle dari high yang tertinggi itu diambil ya, di break dia pullback kemudian naik ya. Nah, low-nya ini shadow paling bawah ini menjadi order block. Nah, kalau seperti ini nggak masalah loh guys ya, nggak apa-apa ya, memang seperti ini. Ini order blocknya gitu. Jadi ini semua masih fresh. Nah, kalau kondisi seperti ini kan banyak yang punya materi ini loh, rally base rally. Nah, RBR ya, rally base rally, dan ini termasuk zona, termasuk harga yang menarik, point of interest, price of interest gitu. Ya, oke. Ini turun. Nah, apakah ngebreak ini? Kalau ngebreak berarti ini inducementnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ternyata dia kena inducement ya guys ya. Nah, ini kena inducement. Berarti ini sudah menjadi high valid. Oke, ini sudah mengambil POI ya guys ya. Oke, kita cek. Nah, ngebreak high ini. Ya kan? Ambil POI ya. Break. Sudah bos ini. Coba sebentar. Ini ada body break gak ya? Oh ya. Candle ini jelas ya. Candle ini sudah jelas. Jadi ini bos. Lanjut ya. Kita gambar lagi dari bawah. Simple structure-nya. Berhasil pullback ya. Sampai sini berhasil pullback. Kemudian naik. Oke. Sementara seperti ini. Kita lanjutkan. Oke, tunggu ya guys ya. Nah, ini sampai sini guys. Kemudian dia pullback. Oke, kemudian dia berhasil break. Nah, ketika ini turun nanti ambil ini ya, artinya ini inducement. Nah, sekarang kita cek. Yang terdekat di sini ada order flow. Nah, order flow-nya ini masih fresh. Lalu ini order block. Masih fresh juga ya, belum termitigasi oleh pullback ini. Oke. Ini juga sama. Ada order flow. Lalu order blocknya ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, dia masuk di POI terdekat. Dia bereaksi. Oke, lanjut dulu. Berhasil ngebreak, tapi jadinya sweep, belum sah break of structure gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini sekalian kita riset ya, kita penelitian, mengadakan penelitian. Lanjut dulu. Oke. Ini guys, ya teman-teman harus be careful. Ada kondisi gagal sah menjadi bos. Jadi sweep dia turun.
ternyata dia masih mengambil POI selanjutnya. Kedua POI ini sama syaratnya, semua fresh, baik order flow sama order blocknya tadi. Nah, ketika ini sudah disentuh, ini naik break ini sudah tidak fresh. Jadi di posisi di sini, candle bearish ini sudah tidak fresh. Di break guys, gitu, karena sudah tidak fresh. Saat di posisi candle bearish ini masih fresh. Terbang dia sampai ngebreak high-nya. Ngerti maksudnya ya? Nah, ketika harga kan naik bergerak gini ya guys ya. Ngebreak ini sampai di sini, kemudian turun membentuk sebuah candle turun. Zone ini ya sudah tidak fresh guys. Gitu. Jadi potensi ya di break. Dia ke POI selanjutnya. Ngerti ya guys ya maksudnya ya? Yang saya maksudkan teman-teman, saya harap bisa mudah dipahami ya ini ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini ya, POI yang kedua kita ini, di posisi candle bullish yang pertama kali menyentuh, langsung bereaksi, langsung push. Akhirnya, ini sah menjadi bos. Ya, disahkan oleh candle ini, bullish ini. Sudah nge-close ini, gitu. Gokil ya guys ya, materinya ya. Nah, ini ya guys ya, kita memang harus waspada ya. Dan ini loh, kita nggak bisa benar-benar memilih salah satu POI yang terbaik ketika memang ada dua POI yang memenuhi syarat seperti ini. Kita nggak pernah bakalan tahu mana yang diambil. Ternyata ini diambil berhasil naik, tapi membuat manipulasi lagi, ambil satunya lagi, dua-duanya diambil dan berhasil break high sebelumnya. Ngambil ini, break high sebelumnya. Ngambil ini, break high sebelumnya ini. Ya kan? Gokil ya. Oke, lanjut lagi ya. Agak cepet ya. Oke. Ini ini outside bar ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Lalu ini break sini. Nah, sampai sini berarti ini order blocknya sudah nggak fresh, order flow-nya sudah nggak fresh. Ini sini. Oke, sementara seperti ini. Nah, ini guys. Ini ya. Sampai sini dia turun. Mengambil low ini. Nah, low ini sebagai inducement. Nah, ini berarti ini sudah high valid. Inducement sweep. Dia langsung terbang guys. Kita lanjutkan dulu. Oke, kita cek. Oke, masih sweep ya. Coba teman-teman perhatikan. Ini harus di body break. Ternyata masih sweep. Lalu candle berikutnya yang harus di body break yang mana? Ya ini. Harus ingat ya standar bakunya ya. Jadi ini masih sweep semua. Oke. Oh ya, di sini saya teringat. Ini kan masih sweep ya guys ya. Ini misalkan saja ya guys ya. Misalkan saja ini ternyata turun. Ya, turun. Loh kok malah ngebreak ini calon low validnya. Ini kan calon low valid ya. Sudah kena inducement. Ketika ini break, nah ini menjadi low valid. Ini kan masih calon. Nah, ketika ini turun ngebreak, itu materi apa guys? Market structure extend. Ayo, ingat ya. Jadi ini sebagai inducement yang baru. Istilahnya strukturnya itu mekar ya. Strukturnya bengkak gitu ya. Market structure extend. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, dia naik. Nah, ini coba kita cek. Ini guys. Ini sudah body break ya. Nah, body break. Berarti ini sudah sah guys. Menjadi bos. Nah, yang mengesahkan adalah candle bullish ini. Candle bullish ini belum, karena ini belum di body break. Ya, gitu. Oke, ternyata ini tidak jadi market structure extend. Ya, berarti ini sah menjadi low valid. Gitu.
ternyata dia mengambil setup yang ini ya guys ya, apa namanya, sweep inducement. Ini order flow-nya sudah nggak fresh, order block-nya nggak fresh, dia mengambil pola atau setup sweep inducement. Nah, tetap ada di materi kita, sweep inducement itu juga merupakan sebuah setup ya, liquidity-nya di sweep. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, dia turun. Oke guys. Ini tadi ketika candle bullish ini berarti kita markingnya dari low valid sini naik sampai sini, kemudian sini, sini, sini. Nah, ini kan pola eksternal ya. Berarti ini gini guys, sebentar. Nah, ini dirangkum seperti ini. Naik sampai sini, turun sampai sini, kemudian naik. Nah, ini simple structure-nya. Nah, ini turun guys. Berarti ini kena inducement. Nah, ini guys, perhatikan. Dari sini, kita nggak tahu ya guys ya, candle ini ternyata impulsif banget. Nggak ada kesempatan untuk siap-siap, gitu loh. Dan ini juga candle bearish ini sebagai order block sudah termitigasi di sini. Ya, jadi nggak ada POI ultimate. Nah, kalau kondisi seperti ini, misalkan kita berada pada market yang seperti ini, ya kita nggak bakalan dapat entry ya, karena kondisinya seperti ini. Sangat impulsif seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, low-nya di sweep guys. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Biasnya berarti gimana? Ya masih naik ya. Karena low-nya belum di body break. Artinya belum ada real chok yang sah. Oke? Oke, lanjut. Nah, ini guys. Sebentar. Nah, dari sini ya guys ya. Ternyata dia langsung close ya. Body close. Nah, berarti ini sudah ada real chok. Nah, gitu. Ya. Ini yang mengesahkan. Jadi, bias arah harganya sekarang turun. Oke. Kondisi tren sudah berubah. Oke. Nah, sekarang kita mengawali marking dari high sini, ya. Oke. Ini dari sini turun sampai sini, pullback, turun, pullback, pola advance. Oke, berarti dirangkum seperti ini. Nah, turun gini, lalu sampai sini, pullback sampai sini, kemudian berhasil turun. Oke. Oke. Sementara simple structure-nya seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, ini sampai sini, kemudian berhasil pullback. Nah, berhasil pullback ya. Oke, sementara seperti ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan guys. Sampai sini, berhasil pullback, lanjut turun lagi, bikin simple structure, kemudian naik. Ini adalah inducement. Sehingga low valid sudah ada. Nah, sekarang kita cari POI ultimate. Coba cek order flow-nya dari sini. Nah, ini sudah kena ya, sudah nggak fresh. Kita cek order block-nya. Ini masih fresh ya, ini bisa kita pakai. Oke, bukan ini order block-nya, bukan. Kita mengacunya ke simple structure. Lalu ini adalah order flow. Tapi coba cek. Ini candle bearish ini sebagai order block. Ya. Nah, bentuknya memang seperti ini. Jadi kayaknya ya kelihatan aneh ya. Tapi ya mau gimana lagi? Kita sudah menetapkan standar baku seperti itu. Gitu.
Jadi bisa aja ya, kemungkinannya seperti ini, mengambil order flow ini, memitigasi order flow ini, baru turun membuat BOS turun. Bisa saja seperti itu. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, kita lanjut dulu. Oke, dia memitigasi order block terdekat. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Langsung membuat BOS. Ya, gitu guys. Ya, ultimate POI. Ngeri ya guys ya. Oke, ini BOS-nya. Nah, setelah BOS ini berarti kita mulai marking lagi dari high ini. Ya, dari high ini, kemudian turun ini inside bar sampai sini ya. Kemudian pullback, kemudian turun sampai sini, pullback, turun. Nah, ini pullback. Oke. Sementara seperti ini high validnya tadi ya. Dari sini kita mulai marking. Berarti ini sebagai inducement. Lalu ini order flow masih fresh. Ini order block terdekat. Ya, order block ini sudah nggak fresh. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, dia masih turun guys. Dari sini, ya naik sampai candle bearish ini, dia masih membuat simple structure. Ya. Nah, seperti ini. Low, high, hanya mengambil order block terdekat sini ya. Dia membuat simple structure dulu. Oke, sehingga inducementnya berpindah sini. Nah, ya. Oke, posisi sementara masih seperti ini ya, karena ini order blocknya sudah nggak fresh ya. Oke, kita lanjut. Oke, ya. Kena inducement. Ini low valid. Oke, sampai sini dulu ya guys ya. Nah, ini coba perhatikan guys. Waduh, order block kita ke sweep ya. Nah, ini ya. Order block yang fresh kita ini, di ultimate POI kita ini, kena sweep ya guys ya. Waduh, ini kalau penetapan SL-nya pelit banget, kena SL ya guys ya. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sudah kena POI ya, ke sweep. Jadi masih valid ya. POI ini masih valid. Jadi sweep itu bukan ini ya, bukan mensahkan ya. Contoh seperti BOS, real chok kayak gitu ya. Yang mensahkan itu body break. Lalu inducement sweep. Nah, itu masih valid gitu loh. Inducement di sweep itu. Ya, masih sebuah setup ya. Terus POI masih di sweep. Nah, itu juga masih valid gitu. Oke. Kita lanjut dulu. Oke. Di sini berhasil bos ya guys ya. Gokil ya guys ya. Ultimate POI kita di sweep ya. Oke, enggak masalah ya ini ya. Oke. Berarti nah mulai dari sini ya. Kita markingnya dari sini, turun ini sampai sini, naik, turun, naik, pola advance, berarti dirangkum seperti ini. Sini, sampai sini dia sudah ngebreak low ini ya. Kemudian berhasil pullback, lalu sampai sini dia membuat lower low, pullback, lower low, pullback, lower low. Oke, sementara seperti ini. Kita lanjut dulu.
Oke, dia masih membuat lower low. Ini pullback memitigasi order flow ya. Dan order blocknya belum kena ya. Oke. Nah, seperti ini. Sementara seperti ini inducement. Order flow-nya sudah kena. Coba cek order blocknya. Belum ya, belum termitigasi oleh harga koreksinya. Jadi order block ini masih fresh. Oke. Di atas juga ada order block yang masih fresh di sini. Kalau order block ini nggak fresh karena dari lower low sini koreksinya ngambil order block ini. Oke. Sementara seperti ini kita lanjut. Oke. Order block kita, POI kita langsung di body break. Jadi ini sudah gagal yang POI pertama. Oke. Nah, ketika sudah mengambil inducement ini berarti ini low valid. Nah, sekarang sedang running POI kedua. Oke. Oke. Jebol ya guys ya. Nah, jika seperti ini maka sudah habis peluang untuk kita sell gitu. Ya, jadi ada potensi real shock gitu. Oke. Nah, ternyata benar yang terjadi adalah real shock. High valid ini di break. Nah, ini real shock. Sekarang biasnya naik. Nah, kayak gitu guys. Oke, kita lanjut lagi. Kita mulai markingnya dari sini. Sini, pullback, higher high, pullback ambil order flow dan order block. Sudah nggak fresh ya. Kemudian naik sampai sini, pullback, naik, pullback, pola inducement, pola advance ya. Berarti kita rangkum seperti ini, simple structure-nya, kemudian naik. Oke, sementara seperti ini. Oke. Ini masih fresh order flow beserta order blocknya. Ini sebagai inducement posisi sekarang. Ya, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini guys. Sampai sini dia berhasil pullback. Ya. Kemudian higher high. Kalau ini turun ambil ini berarti inducementnya kena. Oke. Ini menjadi high valid. Oke. Nah, ini order flow-nya masih fresh ya guys ya. Oke. Turun ini barusan memitigasi order flow. Di sini order blocknya. Dua ini sudah memenuhi syarat ya, order flow fresh sama order block fresh. Order flow sudah termitigasi, kita lihat kondisi selanjutnya. Oke. Nah, perhatikan guys. Seperti yang saya bilang tadi ya saat menjelaskan di ilustrasi, bahwa kondisi seperti ini pun juga terkadang terjadi. Dia hanya mengambil order flow yang fresh, ya, nggak sampai order block. Nah, gitu. Dia hanya butuh validasi dan konfirmasi. Candle bullish ini memvalidasi, dia berhasil pullback, high candle sebelumnya di break, sekaligus mengkonfirmasi dia menjadi engulfing super ya. Jadi sebuah demand. Dia memvalidasi dan mengkonfirmasi langsung membuat bos. Nah, gitu. Nah, ya, gokil ya guys ya.
Oke, saya rasa sudah cukup banyak ya, Kis ya, contoh kita ya.